Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam sehat besar kuat. Perkenalkan, nama saya Fernisha Alin Alvindasari. Saya merupakan peserta dari internship program pada LPPM Widya Pratama. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang telah saya dapatkan selama hari 1 sampai dengan 5 di LPPM Widya Pratama ini. Baik, pada yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dunia kerja pada BPR. Yang pertama yaitu tujuan pengenalan dunia kerja. Yang pertama, masalah ketidakpastian lulusan perguruan tinggi dalam dunia kerja. Ya, pada saat ini, semisal lapangan pekerjaan yang disediakan tidak linear dengan jurusan kuliah, maka itu dapat menyebabkan ketidakpastian lulusan perguruan tinggi dalam dunia kerja. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan culture dari sekolah ke dunia kerja. Apabila dalam sekolah, maka lebih berorientasikan kepada pendidikan serta pengembangan diri. Sedangkan dalam dunia kerja itu lebih menekankan pada pencapaian hasil serta kontribusi yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu respon fresh graduate terhadap tekanan kerja. Tekanan kerja ini bisa berasal dari dalam diri sendiri seperti kecemasan serta keraguan diri, serta kurang bisa beradaptasi pada lingkungan kerja. Kemudian yang keempat yaitu pentingnya pengenalan dunia kerja. Pentingnya pengenalan dunia kerja ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pada saat kita akan terjun ke dalam dunia kerja, kita sudah mengenal lingkungan kerja dan juga rekan-rekan kerja. Kemudian yang kelima yaitu saat memulai di tempat kerja, kita perlu mengenal lingkungan kerja, mengenal rekan kerja, mengenal produk, serta mengenal kosakata kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenal produk pada BPR. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa BPR itu merupakan suatu lembaga keuangan yang meminjamkan atau menyimpan dana kepada nasabah. Yang selanjutnya, produk pada BPR itu terbagi menjadi dua, yaitu funding dan lending. Funding yaitu pendanaan, sedangkan lending yaitu peminjaman dana. Funding terdiri dari tabungan dan juga deposito. Tabungan merupakan uang yang disimpan dan dapat diambil sewaktu-waktu atau tanpa jangka waktu tertentu. Kemudian deposito yaitu uang yang disimpan yang berjangka waktu. Jangka waktunya yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan juga 12 bulan. Kemudian yang terakhir yaitu sadari dunia kerja adalah tempat menunjukkan kualitas diri yang baik. Pada saat kita bekerja, kita harus full effort agar kita dapat menunjukkan kepada atasan bahwa kita mempunyai potensi yang baik, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Apa itu LPS? LPS adalah sebuah lembaga keuangan negara yang menjamin simpanan uang nasabah. Kemudian syarat simpanan 3T yaitu tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi, dan yang ketiga yaitu tidak terindikasi melakukan fraud dan atau terbukti melakukan fraud. Fraud ini adalah penyimpangan yang dilakukan dalam dunia perbankan. Selanjutnya yaitu tingkat bunga penjamin yang sudah ditentukan oleh LPS itu sendiri. Yang pertama yaitu BPR 6,75%, yang kedua bank umum yaitu 4,25%, dan yang terakhir yaitu bank uang sebesar 2,25%. Selanjutnya saya di sini akan memberikan contoh tentang perhitungan deposito. Deposito 300 juta dengan jangka waktu 6 bulan, kemudian bunga deposito yang diberikan oleh bank yaitu sebesar 5%. Kemudian rumus untuk deposito yaitu nominal kali persentase bunga kali 30 dibagi dengan 365. 30 ini yaitu perhitungan hari dalam 1 bulan, sedangkan 365 di sini adalah perhitungan hari dalam 1 tahun. Kemudian untuk hasilnya yaitu 300 juta dikalikan dengan 5%, dikalikan 30 dibagi dengan 365, dan menghasilkan 450 juta dibagi dengan 365, menghasilkan 1.232.876. Kemudian 1.232.876 dikalikan dengan 80%. Ya, baik, saya akan menjelaskan, dan ini adalah bunga pasti.
Kemudian pajak pasti, maaf. Kemudian dihasilkan 986.300 net per bulan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengenalan budaya kerja di BPR. BPR Saudara Group. BPR Saudara Group adalah grup BPR yang melayani jasa perbankan, yaitu menghimpun dana berupa tabungan dan deposito untuk disalurkan dalam bentuk kredit. Namun, BPR Saudara Group ini membantu UKM dalam pendanaan. Dan BPR Saudara Group ini mempunyai 28 cabang yang tersebar di Jawa dan Bodetabek. Kemudian visi dan misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan yang sehat, besar, dan kuat. Sehat di sini berarti sehat wawasan berpikirnya, sehat jiwanya, sehat badannya, dan juga sehat kantongnya besar. Kemudian besar di sini berarti besar volume usahanya, besar jiwanya, dan juga besar jaringan usahanya. Kemudian kuat di sini diartikan sebagai kuat kondisi keuangannya, kuat customer image-nya, kuat jaringan usahanya, dan juga kuat dukungannya. Kemudian misi yaitu melayani kebutuhan stakeholder dengan sepenuh hati, adil, dan transparan. Kemudian tujuannya yaitu profit, value, dan juga comply. Profit yaitu keuntungan, value nilai, dan juga comply adalah patuh. Apabila kita mempunyai profit, maka kita harus menghasilkan value. Dan apabila kita mempunyai value, maka kita harus menghasilkan profit yang didukung dengan sifat patuh itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah nilai budaya. Yang pertama yaitu integritas. Kita harus mempunyai sifat integritas, yaitu jujur dalam melakukan segala hal. Yang kedua adalah kompetensi. Kita harus memiliki keahlian yang akan kita gunakan dalam dunia kerja, khususnya pada BPR. Yang ketiga yaitu semangat peduli. Peduli terhadap perusahaan maupun peduli terhadap rekan kerja. Yang keempat yaitu profesional dan proporsional. Profesional di sini adalah kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diterimakan kepada kita. Kemudian proporsional di sini berarti kita bekerja sesuai dengan takaran. Kemudian yang kelima yaitu apabila kita ingin bekerja cerdas, maka kita harus bekerja keras. Dan apabila kita ingin bekerja ikhlas, maka kita harus bekerja cerdas, maka akan menghasilkan sebuah kerjasama dalam tim. Kemudian yang selanjutnya yaitu personal branding. Personal branding sendiri adalah proses menciptakan persepsi atau citra tentang diri kita dengan unik di mata orang lain. Jadi kita harus menciptakan sudut pandang orang lain itu sebisa mungkin baik terhadap diri kita. Karena itu juga penting untuk diri kita sendiri. Yang kedua yaitu mengapa personal branding itu penting. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan persaingan kerja. Kemudian yang kedua perubahan cara membangun karir. Kemudian yang ketiga yaitu autentisitas yang berdampak. Autentisitas sendiri adalah dapat diartikan sebagai identitas diri. Baik, di sini saya akan memberikan contoh aplikasi personal branding yang kemarin telah dijelaskan oleh Ibu Tia. Yang pertama yaitu di sini adalah WhatsApp Business. Sebelumnya saya cuma hanya menginstal saja aplikasi WhatsApp Business ini dan tidak mencoba mengisikannya. Namun saya kemarin setelah diberi penjelasan oleh Ibu Tia, saya mencoba untuk menerapkannya. Tapi di sini belum komplit saya masukkannya. Kemudian yang kedua adalah Instagram. Di sini saya sebenarnya mungkin cukup berhasil dalam membangun personal branding dalam Instagram, terbukti dengan pengikut saya yang ada sekian, 4.000 sekian, dan dalam boleh bercerita sedikit, dalam Instagram ini saya bisa menghasilkan sedikit uang dengan adanya affiliate Shopee. Affiliate ini adalah sebuah fitur yang disediakan oleh Shopee di mana pengguna Instagram itu tidak perlu mempunyai modal atau benda atau barang yang akan dijual, karena pengguna Instagram ini cukup hanya memposting video atau foto yang
diletakkan dalam story atau snap atau dalam postingan reels begitu. Kemudian yang terakhir ada LinkedIn. Di sini saya juga baru mencoba pertama untuk membuat LinkedIn, jadi belum terlalu spesifik untuk isi dari profilnya seperti itu. Kemudian rumus personal branding. Yang pertama yaitu identitas. Kita harus mempunyai identitas agar kita dapat dikenal oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu keunikan. Kita harus mampu beda dari orang lain agar kita ini mampu dikenal. Oh, seperti ini keunikan yang dipunya oleh seseorang, seperti itu. Kemudian audiens. Audiens ini merupakan kunci utama atau kunci penting dalam membangun personal branding. Karena tanpa adanya audiens, maka siapa yang akan melihat kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah narasi. Narasi itu adalah untuk cara menyampaikan siapa diri kita di depan publik. Seperti misal saya mengikuti LPPM kegiatan internship program LPPM Widya Pratama, maka kita dapat menampilkan narasi tersebut dalam LinkedIn dan lain sebagainya. Kemudian tips memulai personal branding. Yang pertama yaitu be authentic atau jadilah diri sendiri. Tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain dan tunjukkan apa adanya kita. Karena di sini jika kita tidak menjadi diri kita sendiri, maka kita akan dicap sebagai pembohong atau berpura-pura. Kemudian refine, yaitu mengembangkan keterampilan dan kompetensi di bidang yang dikuasai. Namun ini tidak melulu, keterampilan dan kompetensi itu bisa diasah. Contohnya saja saya pada mulanya tidak mengenai dunia perbankan. Namun setelah saya pelajari, saya menjadi mengenal apa itu perbankan. Maka dari itu keterampilan dan kompetensi ini bisa diasah asal kita ada kemauan dan ada tekad. Kemudian yang ketiga yaitu aktif. Aktif di komunitas atau kontribusi atau di perusahaan. Jadi pada saat bekerja sebisa mungkin kita menunjukkan keaktifan dan jangan menunggu untuk disuruh. Jadi kita harus bagaimana caranya kita untuk tanggap terhadap segala sesuatu. Kemudian yang keempat adalah network jaringan. Jadi sebisa mungkin kita harus membangun banyak relasi maupun di dunia kerja ataupun di dunia luar agar kita tidak stuck hanya di posisi itu saja. Kemudian deliver di sini diartikan sebagai konsistensi, di mana kita dalam membangun personal branding kita harus tetap konsisten terhadap segala sesuatu dan tidak berubah-ubah agar audiens itu tidak bingung terhadap diri kita, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengenalan departemen kerja di lingkup BPR. Yang pertama yaitu teller, bertugas menjalankan fungsi pelayanan counter teller sesuai dengan SOP. SOP ini adalah standar operasional prosedur. Kemudian yang kedua adalah mengelola kecukupan jumlah uang agar selalu tersedia untuk pelayanan counter sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung dan mencatat sisa uang di akhir kerja. Kemudian yang keempat yaitu koordinasi dengan APU PPT dan manajemen resiko. APU PPT ini sendiri adalah anti pencucian uang dan pendanaan pencegahan terorisme. Kemudian yang selanjutnya yaitu tugas dari customer service. Yang pertama yaitu menguasai product knowledge BPR. Ya, produk BPR seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdiri dari funding dan juga lending. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan fungsi pelayanan nasabah dengan sikap ramah dan komunikatif. Kemudian yang ketiga yaitu melayani permohonan pembukaan tabungan dan deposito dengan melakukan verifikasi dan pemenuhan persyaratan sebagai nasabah sesuai dengan SOP. Kemudian yang selanjutnya adalah administrasi umum yang bertugas satu mengelola pengadaan dan persediaan alat tulis kantor. Kemudian yang kedua mengelola biaya umum atau keperluan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu mencatat dan mendistribusikan surat keluar dan masuk.
Kemudian selanjutnya adalah accounting. Yang pertama yaitu melaksanakan proses pembukuan seluruh transaksi harian. Kemudian yang kedua yaitu membuat laporan keuangan harian dan didistribusikan kepada unit kerja yang memerlukan atau ditunjuk. Kemudian yang ketiga yaitu bertanggung jawab kepada kepala operasional dan juga direksi. Kemudian selanjutnya yaitu kepala operasional. Yang pertama yaitu membantu direksi menjalankan fungsi pelayanan operasional BPR. Yang kedua yaitu mensupervisi, mengkoordinasi, dan mengarahkan seluruh staf operasional agar terselenggara. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola posisi likuiditas pusat dan koordinasi dengan cabang. Yang keempat yaitu membuat laporan reguler dalam pelaporan BPR ke OJK sesuai POJK. OJK di sini adalah Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan POJK adalah Peraturan Jasa Otoritas Keuangan. Yang kelima yaitu membantu direksi dalam merumuskan anggaran realisasi atau perwujudan. Yang keenam yaitu mensupervisi dan mengarahkan teknologi informasi. Yang ketujuh yaitu memastikan laporan data yang dihasilkan core banking system sesuai dengan pedoman. Kemudian selanjutnya yaitu admin appraisal atau investigasi kredit. Appraisal sendiri diartikan sebagai proses penilaian aset yang akan dilakukan kepada nasabah. Yang pertama yaitu melayani permintaan data slik untuk diprint dan dipastikan calon debitur bagus. Slik sendiri merupakan kepanjangan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pengarsipan dokumen secara rapi dan lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan tugas lain dari Supervisor Appraisal dan CI atau Credit Investigation dan direksi yang berkaitan dengan kepentingan BPR. Kemudian selanjutnya yaitu legal dan administrasi kredit yang mempunyai tugas 1. Pemberkasan administrasi kredit dan kelengkapan legalitas calon debitur. Yang kedua yaitu melengkapi persyaratan administrasi dan legalisasi calon debitur agar sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu menyelenggarakan program surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3 sebagai debitur yang menunggak dan surat panggilan setelah adanya surat peringatan 3. Kemudian yang keempat yaitu menyelenggarakan kearsipan administrasi kredit dan debitur secara aman dan rapi. Kemudian yang kelima yaitu menerima permohonan slik atau IDEP atau informasi debitur untuk diprint, mencatat, dan mengadministrasikan permohonan slik atau IDEP. Yang keenam yaitu mempertanggungjawabkan kerja ke PE legal dan administrasi kredit. PE legal ini sendiri adalah pejabat eksekutif yang terdiri dari direktur, manajemen, manajer, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu remedial. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas penagihan untuk tunggakan kredit kategori koleksibilitas 3, 4, dan juga 5, dan hapus buku. Yang kedua yaitu bertanggung jawab kepada PE remedial atau direksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tugas dari manajemen resiko kepatuhan dan APU PPT. Yang pertama yaitu memantau kemungkinan profil nasabah dan transaksi nasabah. Yang kedua yaitu secara berkala memberikan edukasi kepada pelaksana front office. Yang ketiga yaitu memantau efektivitas sistem kontrol di semua unit kerja. Yang keempat yaitu memantau dan menilai kecukupan tarif. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas lain yang diprioritaskan atasan berkaitan dengan kepentingan BPR. Untuk materi selanjutnya yaitu ilmu komunikasi dasar. Komunikasi merupakan kunci kepuasan dari nasabah, karena tanpa adanya komunikasi, kita tidak tahu apa yang nasabah inginkan atau nasabah butuhkan. Selanjutnya yaitu membantu menciptakan citra profesional dan menjaga kepercayaan nasabah. Dan yang terakhir yaitu menjadikan citra baik dalam setiap interaksi. Kemudian etika dalam bertelepon. Yang pertama yaitu salam sapaan dalam menerima telepon. Biasanya masing-masing perusahaan atau bank itu terkadang mempunyai cara untuk mereka salam sapaan dalam bertelepon. Misalnya salam sejahtera untuk kita semua atau dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bagaimana kita menerima telepon.
Kita menerima telepon juga tidak bisa sembarangan, namun ada etikanya. Yang ketiga yaitu bagaimana menutup telepon. Menutup telepon untuk nasabah, kita harus menunggu nasabah agar nasabah menutup teleponnya terlebih dahulu. Dan apabila nasabah itu belum menutup teleponnya terlebih dahulu, maka kita ada jeda waktu untuk menunggu menutup telepon dari nasabah tersebut. Yang keempat yaitu menjaga nada suara yang ramah. Apabila nasabah bersuara keras, maka kita juga harus tetap bersikap ramah. Dan apabila ada nasabah yang komplain atau melakukan kritik dan saran, maka kita harus tetap menanggapi dengan nada suara yang ramah. Kemudian pilih kata-kata yang sopan dan penuh hormat. Kemudian hindari multitasking saat berbicara dengan nasabah. Selanjutnya mendengarkan dengan aktif. Ya, di sini kita tidak boleh mengangkat telepon dari nasabah atau orang-orang penting lainnya dengan mengerjakan lain hal. Seperti misalnya kita mengangkat telepon sambil kita menginputkan data, karena itu dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi kita pada saat mendengarkan nasabah itu bertelepon. Kemudian merespon pertanyaan yang rumit. Apabila kita belum bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka sebaiknya kita bisa menyampaikan. Mungkin seperti contoh, akan saya tanyakan dulu lebih lanjut kepada atasan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menangani keluhan pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu pemasaran. Teori yang mendasari pemasaran yaitu ada 3. Yang pertama yaitu Richard Aventic Theory of Competition, yang menekankan bahwa persaingan adalah suatu yang biasa atau dinamis yang terjadi dalam dunia marketing atau pemasaran. Yang kedua yaitu Service Dominant Logic, yang menekankan bahwa perusahaan mengukur nilai tidak hanya pada suatu nilai, tetapi juga kepada layanan yang diberikan. Kemudian Customer Culture Theory, yang menekankan bahwa pentingnya budaya dalam pelanggan. Ya, bagaimana cara kita untuk berinteraksi serta produk apa yang dapat kita sampaikan kepada pelanggan itu sendiri. Dan untuk BPR, produknya sudah saya jelaskan tadi, yaitu berupa funding dan juga lending. Kemudian selanjutnya yaitu langkah dalam pemasaran. Yang pertama yaitu segmentation, yaitu upaya pasar untuk menciptakan kemampuan segmentation yaitu upaya pasar untuk menciptakan kesamaan kebutuhan. Semisal saja pada BPR 1 dan BPR lainnya. Pada cabang Jawa dan juga Bodetabek itu memiliki produk yang sama untuk ditawarkan. Yang kedua adalah targeting, yaitu menekankan yaitu menentukan pasar sasaran. Tidak bisa pasar sasaran ini didasarkan oleh tenaga kerja. Semisal pada BPR cabang Temanggung, mereka hanya mempunyai pasar sasaran daerah Temanggung saja. Dan apabila mereka meluas sampai dengan Wonosobo, sedangkan di Wonosobo itu ada cabang, maka cabang Temanggung bisa saja memasuki pasar Wonosobo, tetapi itu akan merebut pasar sasaran dari Wonosobo. Kemudian yang terakhir adalah positioning. Ini susah untuk diterapkan karena berkaitan dengan bendak manusia dan harus dilakukan secara terus-menerus. Sebagai contoh saja, ketika kita bertemu orang dan kita akan mempromosikan BPR, bisa saja orang tersebut sedang tidak membutuhkan dana atau tidak ingin menabung. Maka dari itu kita harus selalu melakukan marketing kepada orang-orang yang tidak bisa dilakukan secara dalam satu waktu, tetapi bisa dilakukan secara bertahap dan terus-menerus, seperti itu. Kemudian jasa dalam BPR. Yang pertama adalah produk yang berupa tabungan, deposito, dan juga kredit. Yang kedua yaitu price atau
bunga, yaitu bunga simple interest. Bunga simple interest sendiri ini adalah bunga yang berdasarkan perhitungan jumlah awal peminjaman. Kemudian yang ketiga yaitu promotion yang berupa iklan, sales, promo, dan serta publikasi. Yang keempat yaitu place atau tempat. Yang kelima yaitu physical evidence atau bukti fisik. Di mana di sini bukti fisik sebagai contoh untuk BPR, bukti fisiknya adalah adanya kantor yang berada di pusat ataupun di cabang, serta adanya ruang hasanah, serta adanya seragam yang mungkin digunakan pada BPR. Untuk selanjutnya yaitu akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan proses pengumpulan, pencatatan, serta perekapan data keuangan dan akan menghasilkan suatu informasi untuk disajikan. Kemudian proses pencatatan akuntansi yang pertama yaitu berupa data, kemudian data akan dikumpulkan menjadi jurnal, kemudian jurnal ini akan diubah menjadi neraca lajur yang kemudian akan menghasilkan neraca akhir. Kemudian data merupakan data akuntansi merujuk pada informasi yang dikumpulkan, dicatat, dan diproses dalam sistem akuntansi untuk menggambarkan keadaan keuangan. Yang kedua, jurnal. Jurnal akuntansi adalah catatan atau pencatatan awal dari setiap transaksi keuangan yang terjadi. Yang ketiga adalah neraca lajur, menyusun dan menganalisis data keuangan sebelum disusun menjadi laporan keuangan akhir. Kemudian yang terakhir adalah neraca akhir, laporan keuangan yang disusun setelah seluruh transaksi dan penyesuaian akuntansi selesai dilakukan pada akhir periode transaksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pembacaan neraca. Pembacaan serta pencatatan neraca. Apabila aset itu bertambah, maka akan dicatat pada bagian debit. Dan apabila aset itu berkurang, maka akan dicatat pada bagian kredit. Dan untuk selanjutnya, untuk pencatatan liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ini adalah kewajiban dan ekuitas ini merupakan modal. Liabilitas dan kewajiban ini apabila bertambah maka dicatat dalam kolom kredit, sedangkan berkurang akan dicatat pada kolom debit. Selanjutnya yaitu laporan keuangan terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, perhitungan arus kas atau cash flow, yang keempat perhitungan perubahan modal, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Boleh minum dulu, Mbak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fraud. Fraud ini adalah sebuah penyimpangan yang dilakukan dalam dunia perbankan yang dapat berupa memanipulasi sebuah data pada keuangan, dan ada contoh lainnya juga. Selanjutnya yaitu pelaku dalam fraud. Pihak perusahaan, bisa pegawai atau dari pihak manajemen, dan pihak luar bisa berasal dari nasabah, dan kerjasama internal dan eksternal itu mungkin perusahaan lain yang bekerja sama dengan BPR. Kemudian proses dari fraud ini yang pertama adalah action, kemudian concealment, kemudian yang ketiga adalah conversion. Kemudian action. Untuk yang pertama yaitu bersifat melakukan penipuan, melakukan aksi untuk memperoleh sesuatu yang tidak sah. Kemudian yang kedua yaitu concealment atau menyembunyikan jejak atau bukti dari aksi tersebut agar tidak terdeteksi. Kemudian conversion adalah mengubah atau mengalihkan hasil dari penipuan tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh oknum yang melakukan fraud. Kemudian dampak dari fraud adalah pemberhentian karyawan dan bank dapat dicap buruk dalam mata masyarakat. Kemudian bank akan merugi
Apabila bank telah merugi, maka kesejahteraan karyawan akan menurun dan bisa jadi bank akan dijual atau ditutup. Kemudian faktor pemicu fraud. Yang pertama yaitu pressure atau dorongan. Ini bisa terjadi karena adanya kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Misalnya seperti hutang yang tidak mampu untuk membayar dan juga gaya hidup yang melebihi kapasitas diri sendiri. Kemudian opportunity atau kesempatan. Kesempatan ini tidak bisa dilakukan atau tidak mungkin dilakukan apabila tidak ada dorongan. Kesempatan ini pelaku berpikir bahwa yang dilakukan kemungkinan tidak akan terdeteksi oleh orang yang memeriksa. Kemudian rationalization atau pembenaran. Di sini pelaku menganggap bahwa tindakannya itu bukan sebagian atau bukan merupakan fraud. Begitu. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.